Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona, mahasiswi semester 4, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi-materi manajemen produksi dan UKM dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPD MA. Pembahasan yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Di dalam ruang lingkup manajemen produksi terdapat unsur-unsur yang terkandung, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, yang terakhir yaitu pengkoordinasian. Yang selanjutnya yaitu sistem produksi. Sistem produksi ialah kumpulan dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam sistem produksi memiliki dua komponen, yaitu yang pertama fungsional dan yang kedua yaitu struktural. Selanjutnya yaitu UMKM, terdiri dari manajemen UMKM serta kriteria UMKM yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik UMKM di Indonesia. UMKM adalah roda penggerak perekonomian Indonesia. Karakteristik ini bertujuan untuk dapat membedakan UMKM dan usaha lainnya. Karakteristik UMKM yaitu lokasi dapat berpindah, barangnya dapat berganti-ganti, dan belum memiliki organisasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu proses pendirian UMKM, terdiri dari yaitu yang pertama pembuatan akta perusahaan, yang kedua mendapatkan surat keterangan domisili usaha atau SKDU, yang selanjutnya yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang selanjutnya yaitu mengurus NIP dan mengurus izin usaha. Kendala mengurus legalitas badan usaha yaitu kendala dari modal, penentuan bidang usaha, domisili usaha, dan persyaratan administrasi. Selanjutnya yaitu strategi dan kiat memilih UMKM. Beberapa cara memilih jenis UMKM yaitu yang pertama, pilihlah tempat yang tepat. Yang kedua yaitu memanfaatkan media sosial. Yang ketiga, lakukanlah inovasi terbaru. Yang keempat, rencanakan keuangan yang baik. Yang kelima yaitu kenali kompetitor. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pinjaman usaha. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan. Pihak manajer harus mampu memahami 5W+1H yang memiliki alasan-alasan khusus, yaitu yang pertama what, apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Yang kedua why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga where, di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu when, kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima yaitu who, siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu how, bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Pada intinya, perencanaan memiliki fungsi yang mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian, sinkronasi dan kombinasi sumber daya manusia dan fisik dan keuangan terjadi. Ketiga hal tersebut adalah hal yang penting. Langkah-langkah fungsi pengorganisasian yaitu diantaranya yang pertama, identifikasi kegiatan hal yang dilakukan. Yang kedua, mengorganisasi kegiatan secara departemen. Yang ketiga, mengklasifikasikan otoritas. Dan yang kelima yaitu koordinasi antara otoritas dan juga tanggung jawab. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan, yaitu diantaranya menyusun strategi yang tepat, merancang taktik, menyelesaikan masalah atau problem solving, mengambil keputusan yang tepat, melakukan pengorganisasian yang teratur,
manajemen yang baik dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder, membangun relasi yang luas yang memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat, memanajemen waktu yang baik, membantu orang lain beradaptasi dengan perubahan yang ada, memimpin dan memberi contoh yang baik, membentuk dan menerapkan budaya positif, dan yang terakhir yaitu membentuk ketangguhan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlakukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu pengawasan intern dan ekstern, pengawasan preventif dan represif, pengawasan aktif dan pasif, dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan dari pengeluaran yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu mengelola aspek pemasaran. Pemasaran merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah bisnis. Dalam dunia pemasaran itu dinamik hingga perlu inovasi dan terobosan-terobosan terbaru. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan pemasaran. Di antaranya yaitu ambil keputusan berdasarkan values, memiliki sebuah misi, beri semangat agar selalu gigih, berikan reward bagi yang berprestasi dan mengambil resiko, memiliki karyawan, budaya continuous learning atau belajar secara terus-menerus, mencari solusi inovasi, supervisi antisipatif, mindset manajemen pro pada pasar, dan yang terakhir yaitu selalu berpikir besar. Yang selanjutnya yaitu UMKM. Menurut data Pusat Statistik, UMKM sebagai kontributor terbesar dalam PDB atau Produk Domestik Bruto. Pengertian UMKM secara umum yaitu usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan dan badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 membedakan usaha menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada usaha mikro, yang kedua usaha kecil, yang ketiga usaha menengah, dan yang terakhir yaitu usaha besar. Demikianlah kesimpulan dari materi manajemen produksi dan UKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.